Dengan sebelumnya masih mengenai penataan kawasan Kopo bersama rekan saya Agung Karsena di Mitra Hotel Bandung. Ya, silakan Agung. Ya, terima kasih Tresia, dan kami ingatkan pula bagi Anda pemirsa yang bergabung bersama kami berinteraksi langsung 02220047774 telah kami buka untuk Anda. Dan kita lanjutkan perbincangan. Pak Agus tadi sebelum jeda sudah mengatakan akan ada 5 penambahan untuk prasarana yang ada di trotoar Kopo. Apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang sebagaimana di lokasi-lokasi lain, kita sudah merencanakan adanya namanya 5 panca trotoar ya. Panca trotoar itu salah satunya adalah di mana memang penerangan, yang kedua juga tempat yang keduanya mungkin tempat sampah, terus bunga-bunga, dan mungkin juga papan signage gitu ya. Jadi memang panca trotoar itu disiapkan agar memang pengguna dari trotoar itu nyaman untuk bisa melewati trotoar itu sendiri. Namun memang kita akan melihat juga tentunya dengan lokasi dan kondisi di lapangan, karena apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny betul bahwa memang maksimalnya sebenarnya harus 3 meter. Jadi ada ruang yang memang bebas untuk pejalan kaki yang betul-betul dipergunakan oleh pejalan kaki seperti itu. Tapi perencanaan ke arah sana untuk antisipasi sudah kita sudah siapkan, di mana memang kita sudah memperlihatkan mana lokasi yang akan dipergunakan untuk akan ada panca trotoarnya, ada yang lewat karena mungkin juga lahannya tidak sama kadang-kadang ya, ada yang lebar tapi ada juga yang agak sempit gitu, seperti itu. Tapi kita lebih mengutamakan memang untuk pejalan kakinya memang, karena memang itu kan fungsi utamanya adalah trotoar untuk pejalan kaki seperti itu. Pak Denny, kalau kita lihat kan trotoar di kawasan Kopo itu sendiri kan memang sudah padat dengan tadi seperti dikatakan PKL, tadi juga di video tayangan kita sudah melihat bersama ternyata PKL, kemudian juga parkir ya Pak. Adakah kriteria khusus yang harus dilakukan oleh Dinas Bina Marga dalam hal ini dalam pembangunan tersebut? Ya, yang pertama kalau menyediakan trotoar ya fungsi sesuai dengan fungsinya adalah untuk pejalan kaki. Jadi satu itu adalah keselamatan, safety ya. Jadi jangan ada lubang, ada tiang reklame di tengah-tengah trotoar harus minggir gitu ya. Yang kedua itu adalah kenyamanan. Jadi kalau jalan nyaman, tidak turun naik seperti di Dago misalnya, kalau ada entrance ke coupling turun lewat naik lagi gitu ya. Jadi itu tidak nyaman. Kalau di luar negeri itu rata semua, lalu ada rem. Jadi kendaraan yang turun naik, bukan orangnya yang turun naik. Kalau ini kan prioritas untuk kendaraan lurus begitu ya, rata begitu untuk kendaraan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang kedua kenyamanan itu juga misalnya tadi ya soal informasi, artinya ada penunjuk ya. Kegiatan di sekitar, biasanya kalau di luar negeri itu juga ada signage gitu, Anda ada di sini, sana ada kegiatan apa. Kalau turis datang ke sini terus diam di situ terus nggak tahu di sebelah sana apa ya, sini apa, karena tidak ada informasi itu. Yang lainnya adalah keindahan. Jadi tadi ya ada bunga, ada tempat duduk yang serasi dengan desain trotoarnya, itu juga menjadi penambah nilai dari trotoar. Tapi tadi yang paling penting adalah fungsi untuk pejalan kakinya, itu harus cukup dulu. Ya. Baru kalau ada sisa ditambahkan apa yang dianggap relevan lah dengan situasi di situ ya, apakah tempat duduknya atau signage-nya gitu ya. Untuk Kopo sendiri Pak, tapi kan kalau kita lihat juga untuk jalannya ini sendiri frekuensi kendaraan ini begitu padat, menimbulkan kemacetan gitu. Adakah pengaruhnya Pak untuk pembangunan trotoar tersebut? Kalau sekarang trotoarnya tidak terlalu baik, kadang-kadang dipakai parkir mobil atau motor. Begitu trotoarnya bagus dan mobil motor tidak boleh parkir di situ dan tidak disediakan tempat parkir, mereka hampir pasti akan parkir di badan jalan. Contoh saja di Jalan Riau di depan pengadilan begitu ya. Jadi sekarang parkirnya malah jadi di badan jalan yang tadinya bisa masuk ke bagian trotoar gitu ya. Ya dua-duanya sih salah, parkir di trotoar salah, parkir di badan jalan juga salah. Jadi pemerintah harus memikirkan di mana boleh parkir yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan juga tidak mengganggu fungsi trotoar. Bagus, untuk pembangunan di sana sudahkah memikirkan ke arah sana untuk koordinasi dengan dinas lain? Ya, terima kasih. Jadi kita juga
tugas kita sebenarnya di trotoarnya itu dulu ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny kita sudah pikirkan dan alhamdulillah kita di perencanaan kita sesuai. Jadi mana memang tadi si trotoarnya menerus tidak ada turun naik seperti apa yang di Dago, dan di Dago pun sekarang akan ditata juga sama sebetulnya. Nah kita semua akan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny itu sudah kita ikuti gitu seperti itu. Di mana tidak ada turun naik, yang mengalah adalah mobil yang masuknya Pak Denny. Jadi mobil yang masuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny. Jadi si pengguna trotoar tidak turun naik tapi melurus terus itu seperti itu. Dan ada rem seperti itu, di mana juga memang ada tempat-tempat yang akan dipergunakan untuk bangku dan lain-lain seperti itu. Kaitannya dengan koordinasi, kita akan koordinasi tentunya dengan pihak-pihak Disub tentunya, karena memang mereka yang tahu betul di mana akan mengalokasikan ruang-ruang untuk parkir ataupun tidak gitu ya seperti itu. Ya kita harapkan sebetulnya kan tidak ada parkir di badan jalan, karena itu menjadi tugas kami sebetulnya. Jalan itu tugas kami. Kadang-kadang juga jalan dikalahkan oleh itu gitu ya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita akan banyak Pak Wali Kota itu membangun parkir-parkir di tempat gitu ya, di mana akan membangun banyak gedung-gedung parkir di lokasi-lokasi yang memang banyak keramaian dan lain-lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Dinas Perhubungan akan kelihatannya akan segera membangun gedung-gedung parkir seperti itu. Pak Denny, kita berbicara ke pusat kota Bandung, salah satunya di kawasan Jalan Braga, mungkin ini terkait dengan trotoar yang ramah terhadap difabel gitu ya Pak ya, dan guiding block ini juga kan ada beberapa informasi mengatakan guiding block ini juga ternyata ada masalah gitu ya Pak ya. Kita tahan terlebih dahulu, kita akan sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, saya Rahmat dari Kopo. Pak Rahmat, silakan. Iya, saya ngebayangin gitu ya, memang bagus nantinya, jadi bagus. Cuman saya kepikirannya, jalan Kopo ini kan sudah padat, kecil lagi ya, nggak terlalu besar lah maksudnya. Terus ditambah nanti ada trotoar. Kebayangnya tambah semrawut gitu, tambah macet lah, tambah gimana, karena jalannya udah kecil, terus diambil sama trotoar. Itu satu. Keduanya, di Kopo itu banyak PKL yang nanti kalau disediakan trotoar tambah enak dong gitu, dipakai jualan. Karena saya tahu yang di Jalan Sayati itu, waduh, itu crowded sekali. Ya gitu aja deh Pak, makasih. Terima kasih Pak Rahmat, selamat sore. Baik Pak Agus, sebelum ke pertanyaan saya tadi mungkin bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Rahmat nih, warga Kopo. Ya, terima kasih. Jadi memang perlu jelaskan dulu bahwa yang akan kita tata adalah yang wilayah Kota Bandung ya. Jadi kalau yang Sayati kan sudah masuk Kabupaten Bandung sebetulnya gitu. Tapi kita dari bawah jembatan Purbalenyi, tol Purbalenyi sampai ke pusat kota gitu. Itu yang akan kita tata. Memang nanti kita akan lihat, tentunya kita juga tidak akan mempertimbangkan apakah memang ini akan ada pelebaran masuk ke jalan atau tidak, karena kita akan menghitung juga sebetulnya lebar-lebar jalan yang akan dipergunakan. Di mana memang kalau dari kita lihat, kalau dari Laswi ke Pasir Koin itu pas agak gede jalannya bahkan ya. Nah itu kalau kita tata trotoarnya akan semakin mungkin lebih asik gitu, lebih. Tapi untuk mengantisipasi gitu. Kemungkinan yang seperti Pak Rahmat katakan tadi, untuk PKL? Untuk PKL memang kita akan terus bekerja sama dengan aparat kewilayahan, dengan Satpol PP, di mana memang kita akan menata trotoar itu ya, kita juga berpikir tidak tidak hanya membangun, tentunya harus juga dipikirkan. Kan sangat sayang kalau kita bangun ternyata dipakai oleh PKL gitu ya. Mungkin nanti kita akan bekerjasama dengan UKM, dengan Satpol PP ataupun dengan pihak-pihak terkait, mungkin unsur kewilayahan, bagaimana menata di wilayah seperti itu, karena tidak juga kita bangun trotoarnya ternyata banyak ditempati oleh PKL, karena sayang juga gitu seperti itu. Nah ini keterlibatan juga masyarakat tentunya, bahwa trotoar itu pengisi utamanya adalah pejalan kaki ya, bukan untuk trotoar, bukan untuk parkir atau bukan untuk tempat-tempat yang lain seperti itu. Oke, Pak Denny, melanjutkan terkait dengan masih pertanyaan Pak Rahmat, ini kan kondisi jalan di Kopo tadi kan crowded. Kemudian juga lebar jalannya kecil gitu Pak. Nanti kalau dikatakan bahwa trotoar akan dibangun panca trotoar akan ditambahkan, itu artinya akan makin lebar dong Pak. Seperti apa Pak? Iya, satu sebetulnya
persoalannya yang harus diselesaikan. Kalau trotoar yang sekarang itu digunakan macam-macam akan dieksklusifkan untuk pejalan, kira-kira kegiatan yang di atasnya akan dikemanakan? PKL, parkir, dan seterusnya. Parkir nanti akan bikin parking building. Oke. Nah, PKL bisa nggak masuk di parking building? Misalnya lantai dasar, PKL lantai 2, 3, 4, parkir gitu. Nah, kalau itu bisa dibersihkan, kita bisa yakin bahwa kalau dibuat trotoar tidak akan ditempati oleh parkir atau PKL. Baik, kita tahan Pak Denny, mohon maaf. Kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Saya dengan Pak Yayan di Bandung Pak. Ya, Pak Yayan silakan Pak. Ini mengenai penataan trotoar ini nantinya ke depannya apakah akan ada sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas Pak? Karena kita tahu kan penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama untuk berjalan kaki di trotoar. Nah, apakah di trotoar sendiri yang nanti akan ditata itu apakah ada sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas juga Pak? Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Yayan, selamat sore. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Yayan, bisa dilanjutkan terlebih dahulu Pak untuk PR yang harus dibenahi nih untuk kondisi jalan seperti Kopo. Oke, jadi satu tadi soal penampungan kegiatan yang ada di atasnya. Yang kedua itu adalah pemeliharaan atau pengendalian kegiatan-kegiatan sesudah trotoar jadi. Jadi kalau ada PKL, ada parkir, nah itu siapa yang akan membereskan atau mengawasi secara menerus. Jadi tidak hanya dibangun lalu dilepas, nanti malah trotoar PKL kembali lagi ke situ, pakai lagi parkir gitu ya. Tapi kalau memang warga ikut mengawasi, itu insya Allah fungsi trotoar memang sesuai dengan yang diharapkan. Nah pertanyaannya selain 11 miliar untuk trotoarnya, apakah tersedia juga dana untuk membangun gedung parking building ya, dan menampung PKL-nya itu gitu. Gimana tuh Pak jawabannya Pak? Ya, terima kasih. Tahap pertama memang tadi kita adalah menataannya dulu gitu ya, karena memang ada pembagian kewenangan kalau di pemerintah Kota Bandung. Jadi tugas kita adalah tadi jalan dan pelengkapannya, salah satunya adalah trotoar dan saluran dan seperti itu. Nah itu jadi tugas Bina Marga dan Pengairan di Kota Bandung. Kita akan menata dulu semua trotoarnya. Nanti mungkin kita juga termasuk juga mungkin beliau Pak Wali Kota akan menugaskan juga ke pihak-pihak lain untuk karena apa yang tadi yang disampaikan Pak Denny itu betul. Jadi kita jangan saja hanya membangun setelah itu lepas gitu ya. Karena itu juga cukup mahal saya pikir, dan itu harus jadi bagian dari keindahan kota juga, selain memang fungsi utamanya adalah berjalan kaki. Kita tentunya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain agar memang mereka menyediakan tadi parkir dan juga mungkin untuk PKL itu sendiri seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan Pak Yayan tadi terkait dengan sarana prasarana untuk kaum difabel ya Pak ya. Ini kita tahu juga belajar dari yang sudah ada Pak, guiding block yang di kawasan Braga ini kan juga masih bermasalah untuk pengaturannya, seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi setiap perencanaan juga kita sudah memperhitungkan terima kasih juga Pak Yayan tadi bahwa semua trotoar yang ada kita rencanakan sekarang memang sudah kita perhitungkan dengan penggunaan teman-teman difabel itu ya. Jadi memang kita juga sudah banyak mendengar harapan dan keinginan dari teman-teman difabel dan lain-lain seperti itu. Dari tunanetra juga dan lain-lain. Sehingga memang bagaimana RAM-nya itu, ketinggian RAM, bagaimana petunjuk arahnya itu juga sudah kita sediakan, kita lengkapi. Walaupun memang tahun kemarin masih ada kendala-kendala seperti tadi yang disampaikan, masih nabrak-nabrak. Sekarang memang kita coba pengalaman-pengalaman yang kemarin kita coba olah, termasuk juga kita masukkan dari teman-teman difabel itu kita coba usahakan seperti itu. Jadi insya Allah bahwa kita memang sudah memperhitungkan, menyediakan dan lain-lain untuk teman-teman difabel gitu ya. Karena memang di trotoar itu juga yang kita rencanakan itu kita juga selain trotoarnya kita juga selalu menyediakan sekarang itu ducting namanya, di mana nanti keharapan bahwa tiang-tiang yang ada ngeganggu itu kita turunkan ke bawah trotoar kabel-kabelnya seperti itu. Nanti saya juga masih akan bertanya untuk hal yang sama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana nanti ke Pak Denny, namun kita akan simak terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan oleh Tresia di studio. Silakan Tresia.
Ya, terima kasih Agung. Mungkin Anda masih memiliki beberapa pertanyaan, namun ditahan dulu. Kita akan kembali menyimak satu informasi. Persoalan pendidikan di Jawa Barat hingga saat ini menyisakan kisah pilu. Di Kota Bekasi, sebuah SMP terbuka tak mampu menyediakan bangku bagi para siswanya. Kegiatan belajar mengajar berlangsung di sebuah ruang tanpa bangku dan dinding. Beginilah kondisi sekolah menengah pertama negeri 38 terbuka Kota Bekasi. Para siswa harus rela belajar sambil lesehan beralaskan tikar karena minimnya fasilitas sekolah. Sekolah yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, Harapan Mulia, Medan Satria ini pun tidak memiliki ruang kelas. Beberapa tiang bambu dipasang sebagai penanda kelas. Kesejahteraan para guru pun sangat memprihatinkan. Dengan status honorer, mereka hanya mendapatkan gaji sebesar Rp150.000 per bulan. Sementara lahan sekolah merupakan milik warga yang peduli dengan pendidikan. Sejak didirikan 10 tahun lalu, Pemkot Bekasi tidak pernah memberikan perhatian dan kepedulian terhadap keberadaan sekolah ini. Padahal lokasi sekolah dengan kantor Pemkot Bekasi hanya berjarak 1 kilometer. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, MNC Media, melaporkan. Ya, demikian pemirsa informasi dari Kota Bekasi, dan kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya bersama rekan Agung dan juga dua orang narasumber kita, Bapak Denny dan Bapak Agus. Silakan Agung. Baik, terima kasih Tresia, dan itu dia pemirsa dan juga Pak, tadi kita sudah bersama-sama lihat informasi terkait dengan wajah pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Bekasi ini masih perlu dibenahi. Nah, termasuk kita berbincang masalah wajah Kota Bandung nih Pak ya. Pak, tadi dikatakan bahwa untuk sarana prasarana untuk kaum difabel nih Pak. Sebenarnya adakah persyaratan khusus untuk pembuatan guiding block tersebut Pak? Untuk difabel itu sebetulnya paling sedikit ada 2 yang harus diperhatikan. Satu itu adalah tunanetra, yang kedua itu adalah kursi roda. Kalau tunanetra kita harus sediakan yang namanya guiding block. Kalau yang untuk lurusnya dia yang agak lonjong itu ya. Kalau dia titik-titik itu yang harus hati-hati. Jadi di mana persimpangan, mau turun, mau nyebrang, itu biasanya dia titik-titik dan mereka bisa merasakan. Jadi bukan soal warnanya. Ada yang menganggap bahwa pokoknya harus kuning, seperti misalnya di Tubagus Ismail ininya BI ya. Jadi BI juga menyediakan warnanya kuning, tapi bukan guiding block. Nah, kalau tunanetra kan nggak akan bisa lihat warnanya begitu ya. Jadi yang harus bisa itu bisa dirasakan gitu. Nah, itu yang tahan harus. terlebih dahulu Pak, mohon maaf. Oke. Kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Sore. Halo? Pak, Ibu Lina silakan. Ya. Ya. Ya, saya mau tanya Pak. Terkait dengan pembuatan trotoar, kira-kira kalau dari pembuangan tol sampai Cibolerang, itu seperti apa ya Pak ya? Soalnya kan melihat jalannya itu terlalu sempit. Sebelumnya Bu, boleh dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu? Halo? Baik, Ya. Bu Lina. Ya, silakan Bu. Ya, itu dari situ apa kan sering terjadi, memang sih sering terjadi ada banjir juga gitu dari mana sekitar Cibolerang itu. Kemudian memang jalan yang masih sempit gitu, karena terkait keluar tol itu kan sangat macet gitu ya kalau itu. Sebelumnya juga sudah ada pemberitahuan dulu kan adanya pelebaran jalan itu katanya 8 meter dari tengah. Kemudian kira-kira itu pembuatan trotoarnya apa memang ke belakang atau gimana?
atau menunggu pelebaran jalan gitu. Ya gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lina dari Kopo. Baik, kita langsung jawab saja ke Pak Agus ini terkait dengan permasalahan yang ada di kawasan Kopo selain tadi juga PKL dan segala macam. Ternyata ada kekhawatiran ini ya. Banjir, jalan sempit, keluar dan macet. Itu seperti apa Pak? Terkait dengan pelebaran jalan juga. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang diinformasikan bahwa kewenangan sebenarnya Jalan Kopo itu khususnya yang dari Soekarno-Hatta ke perbatasan itu kewenangannya di pihak provinsi ya. Jadi jalannya itu kewenangan dan itunya adalah kewenangan Provinsi Jawa Barat gitu. Namun memang kita lihat bahwa di Kopo itu sudah sangat memerlukan untuk penataan trotoarnya karena memang tidak ada lagi kadang-kadang tidak ada trotoar di situ sementara lalu lintasnya cukup padat gitu. Sehingga kita coba dan kita sudah koordinasi sebetulnya dengan pihak provinsi bahwa memang ada rencana untuk pelebaran jalan, tapi saya lihat juga rencananya kelihatannya masih jauh gitu ya. Jadi kita akan menata dulu space yang ada gitu ya. Kita akan menata space yang ada agar memang tadi keselamatan pengguna jalan dalam ini pengguna trotoar itu jadi lebih kalau memang ada trotoarnya gitu seperti itu. Memang walaupun dari Soekarno-Hatta ke perbatasan itu sempit sekali gitu. Bahkan kalau kita lihat dari SPBU ke sana rumah itu langsung ke jalan gitu. Nah ini yang memang jadi perhatian bagi kita termasuk juga mungkin bagi pertimbangan bagi kita apakah memang bagaimana nanti tahapannya di lapangan. Karena kalau perencanaannya sudah proses ya, tapi ya tadi banyak juga bangunan yang sebenarnya sangat maju gitu dari ketentuan yang ada gitu seperti itu. Oke, Pak Denny kalau kasusnya seperti ini apa yang harus dilakukan sebenarnya? Satu sebetulnya mengembalikan ke aturan. Jadi biasanya ada jalan lalu ada garis sempadan bangunan. Nah kalau misalnya membangun melebihi garis sempadan bangunan, nah itu yang harusnya ditertibkan gitu ya. Seringkali memang nambah tidak terasa sampai ke garis sempadan jalan, padahal ada GSB, garis sempadan bangunan yang harusnya dikosongkan, tidak boleh dibangun gitu. Nah, tetapi juga ada yang lebih parah lagi kalau dia sudah keluar dari batas kaplingnya, membangun di ruang milik publik, di garis sempadan jalan atau trotoar pagar sampai ke pagar di seberangnya, itu sebetulnya milik publik tuh. Milik pemerintah. Jadi kalau dia membangun melewati batas itu artinya dia membangun di tanah milik pemerintah. Baik, kita lanjutkan. Nanti Pak, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan jeda kembali pemirsa iNews Jabar akan kembali selesai jeda.